daripada sholat jenazah, sunnahnya daripada kita sholat mayit. Begitu. Di dalam sholat mayit ini, saudara, banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh agama di dalam kita melaksanakan daripada sholat mayit ini. Yang pertama, sunat sholat mayit itu pelaksanaannya di masjid, jangan di rumah. Tempatnya ya masjid kayak musola kayak gitu. Tempatnya sunat di masjid. Sunat tuh tempatnya di masjid. Yang kedua, berbicara tentang sholat mayit ini, sunat upayakan yang nyolatin ada 40 orang. Yang nyolatin ada 40 orang. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang muslim, orang 40 orang, melainkan Allah memberikan syafaat kepada orang 40 itu pada mayit itu. Kalau ada orang 40 orang itu besar, upayakan 40 orang. Kalau nyari 40 ini susah banget, orang nyolatin tidak mau ngulu, kudu dibayar, bayar aja. Lagi juga duit dia, satu kontrakan juga nggak habis. Betul nggak? Gitu. Lebih dari itu lebih bagus. Ada 100, berarti amalnya bagus. Makanya yang meninggal hari Jumat luar biasa, apalagi meninggalnya di Mekah, yang nyolatin ada 100 enggak? Wih, lebih dari jutaan itu mah, gede ganjarannya. Begitu. Jadi nyolatin itu makin banyak orang, makin bagus buat mayit. Orang yang membela tuh makin banyak pengacara, makin bagus kesempatan lolos dari peradilan lebih banyak. Syukur-syukur ada 100, bagus. Cari orang yang banyak, undang orang untuk nyolati, gede ganjarannya. Itu nyolatin pada kagak mau, pada tinggal 3, 4, mana kagak ngerti lagi pakai ruku, pakai sujud, jadi ribet urusannya. Begitu, saudara. 2 adalah upayakan yang nyolatin jumlahnya 40 ke atas. Upayakan kalau bisa. Ini sunnah. Begitu, sunnah. Biar banyak yang nyolatin. Gitu. Apalagi ribuan, udah luar biasa. Itu begitu. Ketiga, dibikin 3 shaf. Kalau ada orang tuh 3, yang nyolatin 3 orang, imam, makmum. Habis nggak ada, cuma 3 doang. Caranya begitu, imam, makmum.
Begitu. Kalau ada 7, imam, makmum 2, makmum 2, makmum 2. Begitu. Yang penting 3 saf. Kalau 40 ya bisa dah banyak. 3 saf. 3 baris. Begitu. 3 baris. Sebab kata Nabi, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin illa aujaba. Kata Nabi, tidaklah muslim yang mati disolatin 3 saf melainkan pasti dimasukkan ke dalam surga. 3 saf. Lebih bagus, lebih bagus. Banyak kayak di Mekah kan enak. Begitu banyak yang nyolatin, begitu yang nyolatin. Kemudian bila mayitnya laki-laki, sunat dirinya imam lempengan kepala. Bila mayitnya laki-laki, sunat berdirinya imam di lempengan kepala mayit. Kalau laki-laki, apanya? Mayitnya. Bila mayitnya perempuan, berdirinya imam sunat di pinggulnya. Di pinggulnya kalau perempuan. Udah berapa tuh ya? 4. Kelima, sunat mayit itu posisinya di sebelah kanan imam lebih banyak dari sebelah kiri imam. Sunat posisi mayitnya badannya di sebelah kanan imam lebih banyak daripada sebelah kiri imam. Sehingga kalau mayitnya laki-laki, sunat palanya ke kiri, palanya sono. Iya. Kalau laki-laki, ini kiblatnya sono ya. Ini pala nih. Ini pala. Sunat palanya sebelah kiri imam. Sebelah kiri. Arah mana namanya sono? Sono selatan utara. Selatan. Kalau mayitnya laki-laki, sunat posisinya di sebelah selatan palanya. Ini imam diri, badannya mayit sebelah kanan imam sama sebelah kiri. Banyakan mana? Kanan. Tuh, begitu. Kalau laki-laki palanya di kiri imam. Ini ajarannya. Badannya mayit sunat sebelah kanan imam lebih banyak, ampunannya lebih besar. Kalau laki-laki berarti palanya ke selatan. Imamnya di sini, maka lebih banyak ke arah kanan. Kalau mayitnya perempuan, palanya di utara. Kalau perempuan, dirinya di pinggul, ini pinggulnya. Maka badannya mayit di sebelah kanan imam lebih banyak. Kalau perempuan palanya utara, kalau laki-laki palanya selatan. Kalau di sini bagaimana biasanya? Sama aja, enggak apa-apa.
bukan saudara kita ini dah. Jadi kalau pengen ampunannya lebih banyak, maka palanya mayit kalau laki-laki di sebelah selatan. Kalau pengen ampunannya lebih banyak, kata kita jangan, udah banyak ganjarannya, kiri aja nggak apa-apa, udah banyak. Lagi pengen ngurang-ngurangin pahala. Kalau perempuan, jadi beda pala laki, pala perempuan. Ini enggak dikerjain, enggak apa-apa, karena syaratnya mayit kudu ada di depan imam. Itu syarat prinsip. Mau di depannya palanya ke utara ke, mau ke selatan ke, enggak apa-apa, yang penting di depan. Ini syarat, bukan sunat, syarat. Begitu, asal jadi begitu. Di mana ke begitu. Mau didiriin boleh, dipegangin nama orang boleh, yang penting di depan. Makanya kalau sampai ribut, pala diputer-puter, puter sini, dari sini puter sini, dari sini puter sini, sini. Ini bagaimana? Biarin aja. Itu namanya mayit sialan. Gitu. Udah matinya bikin ribut yang hidup. Begitu. Jadi saudara, kami dalam amaliyah kehidupan kami, kalau kita hadir sholat jenazah, hadir tuh diundang ikut nyolatin, atau kebetulan sholat di situ ada mayit, ikut nyolatin. Mau palanya di mana kek, terserah. Begitu. Enggak pernah kami protes, enggak. Insya Allah enggak bakalan ada kejadian kami protes palanya tuh, insya Allah tidak ada. Boleh dicek. Tapi kalau kami diamanati, tolong bantuin urusin almarhum bapak saya, mau tidak mau, karena dia minta tolong diamanati, saya berarti harus amalin ajaran agama, enggak asal. Maka mau tidak mau pasti bakal saya puter palanya gitu, karena ini amanat keluarganya. Begitu. Kalau kita hadir doang jadi makmum, enggak disuruh mimpin, maka saya walaupun kita begitu enggak kita protes. Seperti enggak protesnya orang nggak qobliyah Jumat, ya suka-suka dia, Jumat enggak qobliyah ya enggak apa-apa, qobliyah ya bagus. Begitu. Saya enggak pernah marahin kalau Jumat orang enggak qobliyah Jumat duduk aja, enggak, sama pala ini. Tapi kalau saudara pengen ganjarannya besar, ampunannya besar, kalau mayit laki-laki palanya di selatan, kalau mayit perempuan di utara. Si imamnya tetap dirinya, kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di pinggul. Itu maka zaman dulu sudah dicirikan. Yang ini nih nampaknya hilang adat ulama nih, adat nih, artinya adat, tapi bagus. Biasanya mayit itu dikasih kurung batang, itu ada kerudungnya, anggap ini kurung batang, dikasih kerudung, kasih sorban. Nih mohon maaf, ini saya anggap sorban, diciriin tuh begini. Ini namanya ciri laki, ini bukan ciri pala, ciri laki-laki. Maka diputar tuh begitu tuh. Ya kan dirinya di pala, jadi lempeng yang putih ini
gitu. Kemudian kalau perempuan ditaruhnya di sini, kerudungnya ini, gitu. Jadi dengan sendirinya palanya kemari, gitu. Ininya ditaruh di sini kan pinggulnya. Jadi orang tuh nggak pakai nanya, tuh mayit laki atau perempuannya. Aku juga belum ngintip, gua juga belum ngintip. Lu aja coba longok, gua ngeri tak tidur, gitu. Jadi nggak perlu pakai tanya-tanya lahu, laha, apa dia banjir, lahe, begitu. Nggak pakai begitu, cukup dengan ciri ini. Ini kerudung ini, sorban ini nyiriin posisi nanti imam, gitu ditaruhnya. Kalau laki-laki di pala, kalau perempuan di pinggul. Putih ya biar dia tidak lihat segala macam warna, biar fokus lihat lempengan imamnya, begitu. Kalau kita sih udah mau laki kayak mau perempuan kayak iya gitu, itu begitu. Ini nih maksudnya ciri biar kita nggak bingung. Jadi ini Allah, coba aja nanti ada pengumuman, kagak ada pengumuman, udah yang penting ikut aja dia barisnya, begitu. Yang penting pulang ada beras biasanya di pintu masjid. Kalau di sini ada beras nggak? Masih ada? Oh masih ada, begitu. Jadi ada aturannya gitu. Ini nih ciri diciriin, gitu. Nih laki perempuan, mana pala, mana kaki. Sebetulnya dari sini ini tambahan, sebetulnya tambahan dari yang ada, tambahan buat dirinya imam. Intinya kalau laki-laki palanya sebelah selatan, kalau perempuan palanya sebelah utara. Ini sunnah, begitu sunnah. Ulama-ulama besar daripada Ahlul Bait itu begitu, seperti Al-Imam Ahmad ya, Segaf di dalam Tarsikhul Mustafidin Sarafatul Mu'in, Al-Habib Umar Barakat Asyami, dan banyak ulama-ulama besar dari Hadramaut itu begitu ngajarinnya, begitu di dalam kitab-kitab mereka yang kayak begitu. Tapi ingat, ini cuman hukumnya sunnah, prinsipnya di depan. Mau pala di mana aja jadi didiriin jadi juga. Yang penting di depan. Nggak usah ribut begitu, nggak usah kita ributin begitu. Mau di mana aja berdirinya, silahkan saja kita begitu. Terus siapa yang bagus untuk nyolatin jadi imam? Yang paling bagus yang paling dekat dengan mayit. Kalau anak yang mati bapaknya atau kakeknya, kalau bapak yang mati anaknya atau cucunya atau saudaranya, saudara harus bisa ngimamin sholat mayit. Kudu bisa, kudu belajar. Orang tua kita mati yang ngimamin kita, lebih gede ganjarannya. Lagi kalau anaknya lebih khusyuk begitu, karena lebih akrab dengan mayit, lebih bersentuhan kehidupannya dengan mayit. Kalau bisa itu yang dekat. Kalau merasa nggak mampu ya minta tolong tuh sama ustadz di kampungnya, sama kiai di kampungnya, minta tolong untuk ngimamin. Ini sunat-sunat daripada sholat mayit. Kemudian sunat tasyhid. Tasyhid itu
adalah bertanya. Bertanya. Sesudah nyolatin boleh, sebelum nyolatin boleh. Gimana tasyhid itu? Kalau pakai bahasa Arab kita ngomong ayyuhal hadirunal kiram kaifa tashhaduna ala hadhil janazah. Itu namanya tasyhid. Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arab, puyang kalau bahasa Arab. Jadi sesudah nyolatin atau sebelumnya, umumnya sesudahnya kita tasyhid, ngomong begini bahasa Indonesia aja. Para hadirin sekalian yang mulia, kami hendak bertanya kepada saudara-saudara sekalian yang mengenal almarhum, apa di rumah, apa bertetangga, apa di kantor, yang mengenal kepada almarhum. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya almarhumah gitu. Saya mau bertanya, apakah mayit ini termasuk orang baik? Begitu. Namanya tasyhid. Apakah mayit ini termasuk orang baik? Begitu. Tinggal mereka terserah jawabnya. Jahat, ya nggak apa-apa, terserah komentar mereka. Komentarnya baik, ya nggak apa-apa. Apakah mayit ini termasuk orang baik? Kita jawab baik. Ulangi lagi, apakah mayit ini termasuk orang baik? Baik. Kita jangan sungkan, gua kenal kagak sama dia. Jangan. Ada orang gak kenal sama kita, komentarnya sama kita baik, seneng apa marah? Sama mayit juga begitu. Ada orang gak kenal sama kita, tahu kagak sama kita, komentarnya buruk sama kita, marah gak? Marah, sama begitu. Maka biar kita nanti meninggal dikomentari baik, kita jawab, jangan takut kalau ditanya apakah mayit ini orang baik? Begitu. Jangan takut mulutnya. Apakah mayit ini orang baik? Nah begitu. Namanya nggak takut mulutnya. Gitu. Jawabnya yang kencang. Begitu. Kalau sudah kita jawab terakhir, antum syuhadaullahi fil ardi bisiril Fatihah. Engkau saksi di mata Allah. Allah bakal nilai persaksian Anda. Sebab waktu itu Rasulullah SAW ada orang gotong mayit, ada yang bilang, si anu tuh masya Allah hidupnya luar biasa, pujian semuanya. Kata Nabi, wajabat, pasti. Selang sejam ada lagi yang digotong mayit lagi. Komentar, aduh jam hidupnya banget, ngadu ayam belum ayam. Kalau ngadu ayam mancing, kalau nggak mancing main burung mulu burung. Ngadanya kelakuannya nggak benar, begitu nyekek botol mulu. Kata Nabi, wajabat, pasti. Maka sahabat bertanya, kok dua-duanya dijawab pasti? Kalau dipuji baik, pasti bakal dimasukkan ke surga. Kalau dipuji jelek komentarnya, pasti bakal dimasukin ke neraka. Namanya tasyhid. Tasyhid itu begitu. Nanya. Jangan maksa tasyhidnya. Jangan ishhadu bi anna hadhil janazah min al khair. Itu namanya bukan tasyhid. Ishhadu, ayo pada bilang orang baik, ayo, namanya ngancing. Bukan nanya, jangan nanya, minta komentar. Minta
komentar kepada orang-orang. Begitu nanya, bagaimana komentarmu pada mayit ini? Sebab komentar itu yang dicari kalau udah mati. Innamal mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa'ah. Sesungguhnya orang itu hidupnya sedang mengukir sejarah. Hendaklah Anda mengukir sejarah yang baik untuk orang kemudian hari. Kita tuh kalau udah mati nyarinya pujian. Kalau yang munculnya pujian, kuburan tuh jadi terang. Kita tanya, mana Bang Anu ini gak ngaji-ngaji? Udah mati. Waktu lu lagi tugas luar kota, oh mati. Rajin, Masya Allah, dia baik banget orangnya, luar biasa, baik banget. Itu kuburannya terang. Pas kita ketemu teman kita, bro, si Black mana Black? Aduh, udah mati di si Black, mati. Aduh, payah banget hidupnya, nyakit botol. Itu di kuburnya jadi gelap, komentar buruk. Makanya Nabi itu nyuruh uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masabihim. Kata Nabi, sebut-sebut amal baik orang yang mati kamu, tutup rapat-rapat keburukan mereka. Kalau udah mati, dah begitu. Leasing aja, leasing. Kalau udah mati, bebas dah. Tanya aja yang tukang main leasing, mati bebas. Emang begitu. Nggak mau disebut yang buruk-buruknya. Nah, begitu. Bebas. Begitu. Kayak begitu. Namanya minta komentar. Sebut kalau kita disuruh komentar. Alhamdulillah saya mengenal almarhum. Saya tahu sebagai pengurus musola, pengurus masjid saya ini rajin sholat berjamaahnya, orangnya baik. Kalau ada maulid dia bantu, ada ini bagus, orangnya suka rajin ngaji. Ini luar biasa. Menurut kami dia orang baik. Begitu. Itu sambutan kematian namanya, menyebut-nyebut kebaikan almarhum. Itu disuruh begitu. Tutup rapat-rapat, jangan didongeng. Itu mendongeng mulu, aduh, main domino kurang ngantuk. Biasanya banting balak keenam, ini nggak ada ini. Jangan yang kayak begitu, sebut udah mati. Jangan disebut-sebut yang buruk, yang bagus-bagusnya aja. Namanya manusia, ada yang bagus, ada yang jelek. Udah mati, tutup rapat. No comment. Udah mati, jangan disebut-sebut. Begitu, jangan sebut-sebut. Pokoknya makanya kita supaya disebut yang bagus-bagus, selama masih hidup kerjaan kita kudu yang bagus-bagus, biar disebut yang bagus. Begitu, yang bagus itu begitu. Kalau ada waktu, ada tetangga orang meninggal, ya kita ikut tahlilan. Sebetulnya tahlilan tuh bukan diundang. Kalau amalnya orang tuh luar biasa, orang datang sendiri nggak pakai dibilangin juga. Emang begitu, bawaan, rame. Ada yang dikit, diundang juga nggak datang, ada. Maka kita berupaya kalau ada waktunya, ada tahlilan, kita ikut hadir, biar nanti kalau kita mati banyak yang ikut tahlilan buat kita. Begitu kan, siapa nanam dia memanen.
Kita nanam yang bagus-bagus supaya kita bagus. Begitu, kayak begitu. Ini sunat, namanya tashhid. Tashhid namanya. Tashhid itu meminta persaksian. Bahasa kitanya persaksian tuh komentar, nanya aja. Saudara, di antara yang hadir ini ada yang kenal almarhum. Saya mau tanya, almarhum ini orang baik atau tidak? Begitu. Tinggal jawab mereka. Kita ikuti apa yang dijawab. Kita jangan takut. Ditanya, apa kira orang baik? Monyong aja. Ini orang baik. Pelit banget. Begitu. Anda benar. Jawab aja. Habis kalau nggak kenal, biar kata nggak kenal. Komentarmu yang bagus saja. Biar kalau kita mati nanti dikomentari yang bagus. Jangan pelit. Yang kenceng aja. Baik. Emang kenal. Setidak-tidaknya orang punya iman itu bagus. Yang saya lihat imannya. Itu aja, nggak kenal. Kan muslim, nggak mungkin nggak punya iman disolatin, ya kan? Begitu, udah itu aja. Apalagi dia udah haji segala macam, kan begitu. Jadi enak. Tuh begitu, namanya tashhid. Ya keputusan semuanya di tangan Allah. Keputusan di tangan Allah. Gua ngeri kalau bilang gua orang baik dari akhirat ditanya-tanya. Ya kagak. Justru kalau komentar jahat bakal ditanya-tanya. Lu dari mana? Kayak lu orang baik aja. Begitu. Nggak benar. Ini diantara ajaran-ajaran sunnah-sunnah dalam sholat mayit. Sholat mayit ini bukan laki-laki doang, ibu-ibu juga ikut nyolatin. Ganjarannya gede. Zaman dulu para sahabat banyak perempuan yang ikut nyolatin. Bahkan Imam Syafi'i waktu wafat yang pertama kali nyolatin Sayyidah Nafisah. Begitu gurunya Imam Syafi'i perempuan, dia yang nyolatin. Kata Sayyidah Nafisah, gua dulu. Begitu, baru orang laki-laki. Karena emang Imam Syafi'i mintanya begitu. Tahu Siti Nafisah baca Quran ribuan kali khatam, paling dikit 3 hari khatam, paling lama Siti Nafisah baca Quran 3 hari khatam. Kalau kita 3 bulan nggak khatam. Karena kita ini begitu. Nah, habis ini nanti kita ngomongin rukun-rukun sholat jenazah agar supaya kita benar. Saya mau tutup, ada yang ditanya, silakan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Di depan lah kalau mau nanya, kan kurang dengar kuping saya. Apanya tuh maksudnya? Sholat apa nih? Bukan sholat mayit, bukan? Oh baik. Kewajiban kita di dalam kehidupan berumah tangga, punya anak, kita sebagai orang tua ngingetin, atau kita sebagai majikan
ngingetin nama pembantu untuk sholat. Itu kewajiban kita. Dosa kalau kita jadi bos, pimpinan di perusahaan, anak buah kita jangan enggak disuruh sholat. Itu kewajiban kita. Bahkan cara kita ngerayunya gampang. Kalau kita jadi bos, lu sholat 5 waktu berjamaah kita, yang sholat makan gratis. Mau dia apa kayak caranya? Begitu cara kita ngerayu, bisa. Karena ada kekuasaan di sana. Kalau kemudian kita enggak ngingetin, ada yang enggak sholat, bila terjadi kesialan di rumah kita, dagang rugi, jangan salahin Allah. Orang yang enggak sholat itu lebih hina dari anjing, lebih hina dari babi, lebih hina dari segalanya. Semuanya jauh lebih hina, mendatangkan madarat. Jadi kalau ada di rumah kita orang yang enggak sholat, lalu datang bahaya, apa gempa, apa kecurian atau apa saja, itu penyebabnya karena kita diam saja. Kewajiban kita ngingetin doang, ngingetin aja, udah sholat, udah ya udah. Kewajiban kita ngingetin doang. Kalau udah diingetin kita dia nggak sholat, nggak ngerjain, itu kita nggak kena dampaknya karena kewajiban kita sudah gugur. Kalau Imam Haddad jauh lebih keras. Di dalam Nasoihud Diniyahnya beliau bilang, istri suruh sholat, kalau dia nggak mau juga maka tidak ada pilihan, cerai, kawin lagi, cari yang mudaan. Iya, kalau bahasa Imam bukan cari yang mudaan, kata beliau ceraikan dia. Begitu, sebab orang yang gak sholat jauh lebih hina dari segalanya. Nanti kalau kita tidur, bahaya kita. Maka bila Allah saja dia tidak hormati, gimana kita lakinya? Kan kita lakinya. Maka dia ajarin biar hormat Allah. Cuman ngingetin doang. Udah sholat belum? Belum sholat. Cukup ngingetin. Laki tuh begitu, ngingetin sholat. Sekarang medianya banyak, ada HP, punya grup keluarga dohor, ingetin aja. Begitu, ingetin. Kalau kemudian kita nggak ada yang ingetin, masa bodoh ada yang nggak sholat, kalau sampai terjadi madarat, jangan salahin. Itu salah kita. Begitu terjadi bahaya, maka buruk sekali dampak daripada nggak sholat. Begitu berat orang nggak sholat tuh di kuburnya digigit oleh ular besar, namanya Sujaul Aqra. Ularnya besar, kepalanya 9, nyatekin. Tergantung sholat yang ditinggal, sholat apa, subuh, dari subuh sampai dohor, catekin. Begitu, maka perlu kita sholat. Ingetin kewajiban kita, ngingetin aja. Kalau udah gede, kecuali anak kita masih kecil, 10 tahun, itu biasa disentil. Kalau nggak nyentil kita dosa, nyentilnya dapat ganjaran. Kalau 10 tahun sampai menjelang balik. Kalau 7 tahun, 8, 9, suruh aja, suruh nak sholat, begitu, nyuruh aja. Kalau udah 15 ke atas, ngingetin doang, udah sholat belum, begitu, sholat, begitu, suruh sholat, sampai kodok. Artinya sampai kodok tuh begini, pas kita pulang anak kita belum bangun, kita mana pulang dari masjid pakai ngeteh lagi di bawah masjid, pakai pisang goreng, mana susu jahe lagi, begitu. Pulang jam 7, anak kita belum bangunin, wudhu, sholat, ntar sarapan, kodok namanya, wajib kayak begitu. Ingetin aja bang, itu aja.
kurang lebih. Kalau pengen panjang, ada kitab namanya Arba' Rasail karya gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidi Syekh Ahmad Zaini Dahlan, panjang lebar menerangkan bahaya tidak sholat. Panjang lebar, ditinjau dari berbagai aspek. Itu berat, kurang lebih demikian. Maka kita minta sama Allah supaya kita diberikan kekuatan sholat sampai akhir hayat kita. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Baik. Ya. Jadi kalau seandainya mayit meninggal pas asar, bakal nggak ada sholat. Iya baik. Jadi begini, Ustaz. Bagaimana hukum mensolatkan mayit ba'da asar gitu ya, atau ba'da subuh? Maka dilihat kuncinya satu, yang penting jangan tahari namanya. Tahari itu menyengaja-nyengaja mengerjakan sholat mayit di waktu yang dilarang. Itu yang dilarangnya taharinya. Artinya begini, ada mayit meninggal subuh, ya kan, atau jam 10 dah. Jam 10 meninggal, kemudian zuhur dimandikan jam 1, kira-kira jam 2 udah rapi, jam 2 udah selesai dimandikan, atau tengah 2 gitu udah rapi dimandikan, kan tengah 2 belum asar, ini kan mau disolatin bisa, maka ini nih jangan nyolatinnya bukan ba'da asar, ba'da sholat asar. Beda antara ba'da asar sama ba'da sholat asar. Tapi kalau begini nih, ada mayit meninggal kira-kira jam 1 siang, kan utak dimandiin aja baru jam 3 lah umpamanya, asar tengah 4, artinya sampai jam 4 juga, sampai datang asar mayit ibarat kata belum rapi dimandikan, maka kita sholat asar aja dulu baru kita sholat mayit. Enggak apa-apa, karena memang juga kondisinya begitu, kayak meninggal tengah 3 disholatinya jam 5, karena emang begitu gitu, enggak sengaja. Tapi kalau sengaja enggak boleh. Contoh mayatnya dari jam 2 lah udah di masjid, tahlilan aja begitu, yasin dulu, tahlil dulu, nanti aja disolatinnya ba'da sholat asar. Ini ndak bisa. Jadi sholat adzan asar dulu, sholat mayit, baru sholat asar, begitu. Itu caranya kayak begitu, caranya begitu. Tapi kalau sengaja ngajak haram, kalau sengaja ngajak, artinya sengaja ngajak tuh kayak gitu tuh, jam 1 udah rapi disolatinnya ba'da sholat asar gitu. Itu haram. Kalau kita nggak tahu, kayak contoh kita diundang dalam satu undangan, apa di WA lah, apa di kertas, mohon kehadirannya untuk bantu sholat jenazah almarhum abah anak ba'da sholat asar. Kata dia, kalau kayak begitu kita harus masang positive thinking, husnudzon. Mungkin diperkirakan sebelum asar belum rapi, jadi sehingga pelaksanaannya dibuatnya habis asar, jadi kita sholat aja. Tapi kalau kita tahu mayit itu dari jam 2 udah rapi, disolatinya habis sholat asar, maka cara kita, orang pada nyolatin, kita jangan ikut sholat asar dulu, biarin aja orang-orang sholat asar, kita nongkrong aja dulu depan masjid. Nanti pas sholat mayit kita nyolatin, kan kita belum sholat asar, karena yang dilarang sesudah sholat asar. Itu begitu. Begitu juga subuh.
subuh sama. Ba'da sholat subuh, bukan sudah subuh. Ba'da sholat subuh. Dilihat mayitnya rapihnya kapan, rapinya kapan. Ini mempengaruhi hukum. Yang dilarangnya bukan ba'da sholat asarnya, tapi tahari namanya. Tahari itu menyengaja-nyengaja, udah tahu dilarang, dikerjain, namanya ngeyel, ngelawan agama. Tapi kalau kejadian masyarakat umumnya, andai disolatin jam 4, itu memang karena prosesnya sampai adzan asar belum rapi, baru juga asar dimandiin aja belum rapi, apalagi belum dikafanin. Dan kita sholat asar dulu, baru kemudian sholat mayit. Nah, melihat kondisi yang ada. Sebetulnya yang dilarang begitu, sholat mayit itu begitu, kecuali di Mekah. Kalau di Mekah memang 24 jam, boleh sholat apa aja. Ada ajaran khusus kalau di Mekah. Jadi yang dilarang itu tahari, tahari itu nyengaja menjatuhkan sholat mayit di waktu yang dilarang. Kalau bahasa kita ngelawan agama, itu gara-gara itunya tuh dilarang. Biasanya jarang, yang kaya-kaya begitu jarang. Biasanya begitu, enggak apa-apa, nyolatin aja begitu. Wallahu a'lam. Baik. Oh iya, sholatnya. Nah ini nanti bakal kita atur yang kita belum baca. Saya mau masuk ke situ, saya takut kepanjangan, kan rukun itu yang tadi belum saya urai. Jadi bagaimana kalau mayit banyak? Ini akan ditanya oleh agama. Ini mayit banyak nih, satu jenis kelamin apa beda? Kedua, kalau satu jenis kelamin dewasa apa anak-anak? Nih posisinya yang di depan imam siapa? Gitu. Cara ngebarisinnya. Nih mayit. Ini suami istri. Apa suami dulu istrinya sebelah mari? Apa istri dulu suaminya sebelah mari? Ini nih yang belum kami urai tuh tadi, sebab kepanjangan abang saya nerangin ininya. Jadi saya pikir pertemuan mendatangnya, tapi mendatangnya bulan depan ini atau tahun depan nyebutnya ini ya, atau tahun depan. Iya, tahun depan. Iya, baik begitu. Ya nggak apa-apa. Begitu nanti kita bedah semuanya, insya Allah. Bagaimana kalau mayit banyak? Bagaimana kalau mayitnya adalah sikit bayi? Begitu. Bagaimana kalau kegugurannya bagaimana disolatin tidak? Ini nih uraian-uraian yang kita belum masuk. Saya hanya motong syarat-syarat dan sunnah-sunnah. Sunnah juga masih banyak yang belum, tapi yang belum ini akan masuk pada rangkaian rukun tadi. Sunnah seperti salamnya, apakah pakai wabarokat atau tidak, begitu. Takbirnya berapa kali atau ngangkat tangan atau tidak, ini namanya sunnah mengiringi pada sholat. Jadi sehingga kami tidak ngepaparkan ini biar nanti masuk pada rangkaian rukun yang di sholat itu, biar satu kajian. Kalau bahasa saya itu biar jangan banyak-banyak kita menelannya puyeng. Itu aja sebetulnya begitu. Kalau saya kebut bacanya ya bisa begitu, cuman takut nggak paham kan saya gitu. Jadi kami berupaya supaya berkurikulum, sedikit demi sedikit kita bisa memahami tata aturan di dalam sholat jenazah ini. Insya Allah abang, nanti kami bakal bedah semuanya. Bagaimana kalau mayit banyak, posisinya mayit ini sekaligus kah? Ya yang bagus sekaligus. Prakteknya nggak mau masyarakat kalau beda keluarga, jangan digabung.
enak di Anda sekali sholat kan berasnya beda-beda, bedain dong gitu. Itu urusan di masyarakat. Tapi agama boleh digabung, ada 10 sekaligus, nggak apa-apa begitu. Cuman ini yang bakal ditanya nih, cara ngatur posisi jenazahnya. Nanti bakal diatur yang tua di depan imam, terus ada laki-laki kecil, ada perempuan, nanti makin ke sono no. Kalau kiblatnya sana begitu cara ngebarisinnya. Nah ini nanti bakal kita atur di depan ini, insya Allah. Semoga sehat walafiat, kita diberi nikmat kesempatan ngaji, kita tuntaskan fikih jenazah ini, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik. Alhamdulillah ghafuri